Dewasa kini, penggunaan internet sudah menjadi kepentingan esensial bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Kemampuan literasi digital merupakan salah satu bekal wajib yang harus dimiliki oleh pengguna internet. Salah satu aspek pembangun penting literasi digital adalah keamanan digital atau digital safety. Kali ini, kami dari kelompok 4 kelas 1 Pancasila dan Kewarganegaraan telah melakukan wawancara singkat dengan beberapa teman kami mengenai pengetahuan mereka akan literasi dan keamanan digital. Yuk, mari kita simak videonya. Halo teman-teman, hari ini aku bersama teman aku, boleh kenalan dulu? Oke, hai guys, nama aku Chelsea, aku dari Teknik Industri 2020. Perkenalkan, saya Timothy Tarotarigan dari jurusan Teknik Fisika 2020. Saya kenalin, aku Karina Nabila dari MR Angkatan 20. Oke, nah sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai literasi digital dan digital safety. Menurut kamu literasi digital itu apa ya? Itu tentang pengetahuan aja sih buat menjaga keamanan data pribadi kita di era digital ini gitu. Suatu kegiatan atau aktivitas di mana kita membaca atau menerima informasi dan mengolahnya, tapi platformnya adalah digital, berbentuk digital, baik dari teknologi seperti HP ataupun kalau sekarang mungkin konteksnya lebih ke arah media sosial dan internet. Itu sih kalau menurut gua. Setahu aku tuh digital literacy itu kayak kemampuan atau kayak kecakapan kita, apa yang kita ketahui tentang safety gitu kan di dunia digital. Kayaknya sih kayak gitu. Jawabannya bagus banget ya. Coba kita tanyain yang satu lagi. Kalau digital safety tahu nggak? Nah, kalau digital safety tuh kayaknya keamanan atau kayak gimana kita menjaga diri kita di dunia digital. Digital safety ya mirip sih ya sama digital literatur tadi ya. Intinya pokoknya keamanan data pribadi kita masih di era digital ini kan banyak banget kan, gampang banget kan, kayak orang-orang nggak satu tempat bisa ngehack data kita segala macam gitu kan. Benar. Setahu gue tuh digital safety ya berarti keamanan kita saat kita menggunakan internet ya, konteksnya terutama ya hal-hal yang kita lakukan di internet kan pasti ada sesuatu yang mengganggu, bisa sesuatu yang mengganggu keamanan kita, baik keamanan seperti virus atau misalnya baik keamanan informasi pribadi juga. Nah, itu keamanan digital safety adalah sesuatu yang menanggulangi hal-hal yang bisa merusak keamanan itu sih. Oke Tim, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut lo seberapa penting sih menjaga keamanan informasi di internet? Coba lo kasih skala 1-10 dan kasih alasan kenapa lo kasih skala itu. Kalau menurut gue langsung aja skala 10. Karena menurut gue penting banget. Menurut gue juga banyak informasi-informasi itu yang diperjualbelikan. Yang masalah adalah dimana kalau misalnya informasi yang diperjualbelikan ini didapatkan oleh orang-orang yang jahat, yang punya kepentingan khusus dan punya niat-niat yang tidak baik kan. Jadi menurut gue itu penting banget untuk kita aware terhadap digital safety karena banyak maraknya orang-orang yang mempunyai niat-niat buruk terhadap data-data yang mereka peroleh. Ini penting banget menurut aku menjaga Kalau keamanan. di rate dari skala 1 to 10 gitu misal. 10 deh. Karena kalau kita nggak menjaga keamanan kita di dunia digital, gampang banget kan orang bisa nge-hack kita, bisa pura-pura jadi kita. Banyak banget yang bisa diambil dari informasi kita dan digunakan dengan hal negatif gitu kan. Iya. Penting banget sih menurut aku. Karena kayak itu sangat privasi kita kan. Terus kayak bahaya juga gitu kalau orang lain dapat data pribadi kita. Oke, benar-benar. Nah, tapi kalau kamu sendiri nih tahu nggak sih cara menjaga keamanan atas informasi kalian di internet? Sebenarnya nggak tahu banget, tapi ya beberapa tahu sih, kayak 1 atau 2 cara gitu, basic lah, yang kayak basic-basicnya aja. Oke, paling bisa sebutin 1 nggak? Paling ini kali ya, harusnya variasi code buat akun Instagram, Code gitu ya? akun email gitu. Nah, itu kan tadi Karina udah tahu nih. Nah, udah nerapin belum atau udah berencana untuk nerapin belum? Sebenarnya udah berencana sih, cuma kayak belum menerapkannya aja gitu. Itu
Harusan sih udah tahu ya, tapi kita kan nggak tahu nih setahu apa. Nah, mungkin nanti Dalam bisa kita menjaga. bahas di tips and tricks ya. Boleh, Ntar tonton boleh. coba videonya. Nah, kalau udah tahu, udah nerapin belum? Nah, takutnya sih aku belum nerapin 100%, soalnya kadang kita tuh ada tendensi untuk oversharing kan di social media. Jadi takutnya ada informasi yang harusan orang nggak tahu, malah kita sharing tanpa sengaja. Nah, kan udah tahu nih digital safety dan menjaganya gimana. Ada yang udah pernah kamu lakuin? Kayak contohnya apa gitu yang udah kamu lakuin? Mungkin kalau digital safety itu sendiri, aku nggak ngasih alamat aku online. Terus aku nggak sharing personal life aku di social media kecuali di private account ya. Gitu aja sih. Oke. Udah bagus banget guys jawabannya. Nanti kita bahas di tips and tricks. Lumayan tahu. Tahu ya. Oke. Kalau udah tahu, lu udah nerapin belum? Buat ke kepentingan lu sendiri. Kayaknya udah sih. Udah. Oke. Kalau udah, boleh nggak lo kasih beberapa contoh penerapan yang udah lu terapin? Oke. Contohnya misalnya kayak pakai VPN gitu. Kan orang juga banyak yang pakai VPN buat ngakses website-website yang diblokir kan. Tapi gue juga pakai VPN tuh buat enkripsi data. Waktu misalnya kayak gue ngisi-ngisi data di mana tuh diminta misalnya nomor rekening gue atau kayak ya berhubungan dengan hal-hal tersebut lah ya yang penting gitu. Itu biasanya gue pakai VPN. Jadi data gue tuh nggak bisa diambil. Jadi orang awam tuh nggak bisa kayak interupsi jaringan gue dan ngambil data gue. Wah, ternyata teman-teman kami sudah lumayan paham akan literasi digital dan keamanan digital. Untuk lebih memperkaya pengetahuan akan literasi dan keamanan digital, kami, kelompok 4 telah mengemas informasi lebih dalam bentuk tips and tricks. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu literasi digital dan digital safety? Gini, kita hidup di zaman yang sudah digital ya. Jadi karena kita sudah banyak ketergantungan di dunia digital seperti menggunakan medsos, kemudian juga email dan lain sebagainya, akhirnya segala informasi kita itu dapat dengan mudah tersebar, dapat dengan mudah dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Tentu hal tersebut sangat merugikan diri kita, dan bukan hanya kita, bahkan teman-teman dekat kita, kerabat kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kenal itu bisa juga terkena dampaknya gitu. Dan sebenarnya bukan hanya masalah informasi yang menjadi ancaman terhadap kita, namun juga seperti delik hukum ya, pencemaran nama baik dan lain sebagainya itu juga dapat menghantui kita dalam dunia digital ini. Oleh karena itu di sini perlu literasi digital ya, agar kita merasa safety, agar kita terhindar dari ancaman tersebut, atau istilahnya digital safety gitu ya. Nah, literasi digital itu intinya menurut KBBI ya, literasi itu adalah suatu kecakapan dalam mengolah informasi gitu, agar kita dapat hidup dengan memperoleh manfaat sebaik-baiknya gitu. Nah, oleh karena itu di sini literasi digital menuntut kita untuk selalu berpikir kritis, untuk selalu bertanya dan menambah wawasan. Kira-kira informasi apa yang perlu kita dapatkan dan informasi apa yang perlu kita tambah agar kita dapat terhindar dari ancaman-ancaman di dunia digital tersebut. Gitu teman-teman. Tips and tricks pertama yang dapat kita lakukan adalah memastikan untuk browsing secara aman. Setelah kita melakukan browsing di internet, kita harus memastikan bahwa website yang kita kunjungi tidak dapat merekam data-data pribadi kita. Hal ini dapat kita pastikan dengan mengecek ada atau tidaknya sertifikat SSL. Nah, untuk mengecek hal ini, kita dapat melihat logo gembok pada bagian kiri atas di kolom URL, atau kita dapat memastikan bahwa website yang kita kunjungi beralamat HTTPS. Yang kedua adalah membuat kombinasi password yang kuat. Password adalah kunci dari segala akses ke akun pribadi kita. Alangkah baiknya jika password yang dibuat tidak tertebak seperti nama ibu, nama bapak, nama sendiri, dan juga tanggal lahir. Oleh karena itu, password biasanya dibuat dengan tingkatan keamanan dari yang rendah hingga kuat. Jika ingin membuat password dengan tingkat keamanan yang kuat, harus mengkombinasikan antara simbol, angka, dan juga huruf kapital dan huruf kecil. Untuk
tambahan, password sebaiknya juga diganti dalam rentang waktu 3-4 bulan sehingga meminimalisir adanya pihak yang dapat masuk dalam akun pribadi kita karena password yang sudah lama tidak diganti atau tertebak. Tips berikutnya yaitu two-step verification. Two-step verification merupakan fitur pengamanan ganda dari suatu akun. Fitur ini akan memberikan rasa nyaman bagi pemilik akun dari orang yang berusaha meretas atau menghack akun Anda. Two-step verification biasanya berbentuk PIN yang dibuat oleh pemilik akun di luar password atau biasanya berbentuk kode OTP yang akan dikirimkan ke SMS atau email. Peka terhadap jejak digitalmu. Terkadang kita suka lupa saat kita menyebarkan informasi di sosial media atau di internet, maka informasi tersebut akan menjadi data yang selalu terekam di jejak digital kita. Nah, dari jejak digital ini masih banyak orang jahat yang dapat menggunakannya untuk melakukan kejahatan. Menyebarkan informasi pribadi juga melakukan oversharing merupakan dua hal yang seharusnya tidak kamu lakukan. Maka, hati-hati dalam apa yang kamu sebar ya. Sebagai rangkumannya, terdapat 4 poin utama dari tips and tricks yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, pastikan kita untuk melakukan browsing secara aman. Yang kedua, buatlah kombinasi password yang kuat. Yang ketiga, lakukan two steps verification. Dan yang terakhir, pastikan untuk peka terhadap jejak digital. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa untuk menerapkan tips and tricks yang sudah diberikan ya.